Terus sekarang kalau kita ngomongin aplikasi, terutama yang query multiple table, itu kadang saya selalu dihadapkan sama pilihan apakah saya harus join semua table kemudian saya tarik semua datanya, atau split to multiple query. Dalam artian misalnya sesimpel kayak gini, misalnya saya pengen narik data profil saya di Facebook gitu ya, atau kita imajinasinya di Facebook. Jadi pada saat saya narik, apakah newsfeed saya sekaligus ditarik juga? Karena itu jadi pertanyaan. Apakah profil saya di join sama newsfeed saya itu bakal lebih cepat dibanding saya split jadi 2 query? Saya tarik dulu profil saya, baru saya tarik newsfeed saya. Saya sampai sekarang biasanya saya tes aja. Solusi paling gampang tuh makin banyak, saya makin prefer ke split. Makin banyak table yang saya join. Jadi biasanya saya tes aja. Tapi tesnya belakangan. Yang penting biasanya kalau saya ngerjain project, biasanya saya pokoknya jalan dulu, optimize itu belakangan. Tapi kan kalau kalian udah punya experience sama web performance, kalian pasti ngedesain aplikasi ya harus dari awal udah optimal. Nah, ini paling dites aja, lihat aja bedanya. Load time-nya yang lebih singkat tuh yang mana? Kadang ini lebih efisien, kadang ini lebih efisien. Makin banyak table yang kalian join, sebenarnya ini lebih efisien. Terus kalau misalnya kita, ini contoh database itu didesain itu secara berbeda misalnya. Sebagai contoh misalnya MySQL itu tuh ada settingan my.cnf. Itu tuh sebenarnya ada script yang bisa kalian optimize. Jadi kalian tinggal download scriptnya, terus jalanin script itu dia bakal men-tuning MySQL database kalian, kemudian disesuaikan dengan optimal performance. Cuman saya pengen ngomongin sekarang yang kalau lagi tren NoSQL, karena orang bilang kenapa sih NoSQL cepat, kenapa NoSQL? Karena NoSQL itu semuanya running-nya di memori. Redis, MongoDB, dia mengoptimalkan penggunaan memori. Jadi pada saat kalian nulis itu tuh nggak langsung ditulis ke hard disk atau hard drive, tapi pasti ditulis dulu ke memori, dari memori baru ditarik ke disk drive. Nah itu kenapa kalau kalian setup virtual server itu tuh kalau kalian pakai NoSQL itu nggak bisa murah karena pasti pakai instance-nya yang memorinya gede. MongoDB setahu saya minimum tuh 1 GB, minimum 1 GB. Jadi kalau kalian bikin virtual server dia masuk atau di Rackspace atau di mana. Kalau kalian pengen pakai MongoDB siap-siap aja itu. Pakai memori yang gede karena kebutuhannya memang dia nyimpan datanya di memori. Kalau enggak, percuma kalian pakai MongoDB, impact-nya sama aja kalian pakai database yang biasa karena ada delay, malah swapping yang which is jadi memperlambat aplikasi kalian. Terus enough with database, kita masuk ke application. Nah, kalau ngomongin aplikasi itu berarti ngomongin code yang kalian tuliskan. Karena sebenarnya kadang selalu masalah debat, Node.js lebih cepat, PHP lebih cepat, Ruby dan Rails lebih cepat. It's not about the language, tapi tentang code yang kalian tulis. Jadi sebagus apapun language, sebagus apapun framework yang kalian pakai, itu kalau kalian nulis code-nya nggak benar, itu jadi saya selalu, bahkan kalau saya bikin aplikasi, saya selalu misalnya background saya dengan PHP, saya nggak pernah nyentuh Ruby and Rails. Kenapa? Bukan karena saya nggak suka, cuman karena menurut saya PHP sampai sekarang masih bisa mengakomodir kebutuhan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pakai Node.js juga, tapi saya nggak pernah bikin aplikasi yang sifatnya semacam kayak sistem informasi itu. Saya nggak pernah bikin pakai Node.js. Kenapa? Node.js itu menurut saya bukan dibangun untuk itu. Kalau kalian ngomongin bikin service, misalnya push notification, terus kalian bikin game server, Node.js memang make sense. Tapi kalau kalian bikin sistem informasi yang web application gitu, yang buat input data apa segala macam, Node.js itu nggak make sense. Kenapa? Library-nya kurang, terus dia nggak didesain untuk, bahkan setahu saya Node.js itu belum punya native driver dengan MySQL. Setahu saya. Jadi kalau kalian ngomongin sistem informasi, which is kalian pasti
relational database, entah itu Oracle, entah itu MySQL, entah itu Postgre, which is PHP sama tapi kalau kalian bikin game server, misalnya kalian bikin game XML5, terus kalian pengen bikin multiple user, which is kalian pasti butuh game server, JS itu lebih scalable dibanding PHP. Nah, lazy loading itu sebenarnya ini teknik yang biasa dipakai di banyak framework. Jadi kalau kita ngomongin framework, biasanya kalau kalian lihat, kalau dulu zaman dulu semua library di-include, terus baru kalian pakai. Kalau di framework yang modern sekarang, itu kalian import, tapi dipakainya cuma pada saat kalian create new instance atau pada saat kalian nge-declare new object gitu, baru dia ditarik. Itu namanya lazy loading. Sama sebenarnya tadi yang multiple query, itu juga lazy loading query. Jadi lazy loading itu maksudnya kita bakal nge-load cuma pada saat kita butuhin, walaupun kita udah declare dari awal. Jadi tujuannya apa? Buat menghemat memori. Kalau kita nggak butuh, ngapain kita load? Terus yang paling penting masalah aplikasi itu adalah cache. Jadi sesimpel kayak gini, database itu selalu jadi bottleneck. Oke? Terus kalau kalian misalnya kayak pengen ngambil newsfeed dari Facebook, terus kalian setiap saya refresh, kalian narik lagi dari database, which is itu menurut saya ya nggak make sense gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian cache di memori, kemudian sesimpel kalian cache cuma selama, anggaplah data itu di database nggak ke-update, anggaplah kita anggap 30 menit. Atau misalnya cache itu bisa di-clear kalau pada saat database data kita diperbarui. Selama dia nggak di-clear, ya udah cache-nya itu aktif dulu aja terus. Jadi tujuannya adalah biar database kita, which is bottleneck yang paling gede di aplikasi web, itu nggak kena hit. Jadi yang di memori cache itu biasanya banyak di memori. Kebanyakan aplikasi web itu pakai memcache, which is kayak bisa digabungin 10 server sekaligus untuk jadi cache memori. Jadi database kita nggak kena hit sama aplikasi pada saat kita request data. Karena kenapa? Karena datanya masih itu aja. Ngapain kita narik dari database kalau datanya sama? Jadi mending narik dari memori, which is jauh lebih cepat juga dari database. Dan biasanya paling masalah tuh kalau kita nulis code itu looping. Berapa banyak orang yang ngalamin kalau mau parsing data CSV yang ratusan ribu record, itu nggak tahu kalau di PHP memory limit excited itu sering banget, oke? Dan sebenarnya paling simple, paling enak kalau kalian ngomongin web performance, ya udah pakai framework aja. Framework itu udah didesain dari sekian banyak orang, biasanya sama komunitas. Itu tujuannya adalah karena framework itu biasanya menerapkan pattern atau pola-pola programming. Jadi sesimpel kayak cache itu tuh sebenarnya itu udah disediain sama framework. Express.js itu framework di Node.js. ini framework yang saya pakai di PHP, Ruby Rails, Flavora, dan Vue. PHP ini beberapa framework yang cukup populer sekarang, dan masih banyak framework lainnya. Which is ini framework ini semua didesain karena mereka udah punya pola yang memang dioptimalkan untuk pengembangan aplikasi web. Entah itu tujuannya untuk mempercepat development, atau entah tujuannya itu menambah security dari aplikasi kalian, atau entah itu untuk membuat code kalian lebih efisien. Oke, cukup dengan aplikasi. Lanjut ke web server. Kalau saya bikin aplikasi web, saya nggak pernah pakai Apache, saya pasti pakai Nginx. Kenapa? Performance saja. Jadi Apache itu memang bagus, punya modul yang ini segala macam. Tapi kalau kita ngomongin performance, saya lebih prefer pakai Nginx. Nah, ada banyak sih. Ada Cherokee, ada saya compare itu Cherokee sama Nginx. Cuman Nginx ini memori yang dipakai itu kecil banget. Memori yang dipakai itu kecil banget karena dia
Kalau Apache setahu saya satu request itu satu proses, satu request itu satu thread. Jadi kalau misalnya kalian dapat 10 user access per current, itu 10 thread dibikin sama Apache. Kalau Nginx enggak, dia tetap ya kita define-nya misalnya 2 thread atau 2 proses, dia tetap running-nya 2 proses. Tapi dia bisa menghandle per current connection. Jadi bedanya di situ. Sama kayak Node.js. Node.js juga gitu. Kenapa dia bisa efisien, bisa efektif? Karena dia cuma untuk handle concurrent connection dia nggak butuh lebih dari satu thread atau lebih dari satu proses. Jadi itu kenapa saya selalu pakai Nginx instead of Apache. Terus make sure kalau kalian di server enable compression. Jadi apa yang biasanya kalian gzip itu. Itu kenapa tujuannya ini? Karena makin sedikit data yang ditransfer, ini kerja server kalian makin rendah, which is memorinya juga lebih efisien. Jadi make sure gzip atau compression di server kalian itu di-enable. Terus ini yang penting. Beberapa header kadang kalau kita bikin aplikasi kita ignoring. Contoh headernya itu adalah Vitex. Vitex ini dipakai sama browser, tujuannya adalah Vitex ini. Ini sebenarnya semacam kayak footprint yang mengidentifikasi bahwa konten itu sama. Jadi kalau browser dapat footprint yang sama, dia akan nge-load page yang sebelumnya sudah diakses dengan footprint yang sama. Ada dua, kalau masalah performance, ada dua header text yang penting. Ini yang pertama, in-text. Yang kedua, expired. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-loadnya static files seperti CSS, JavaScript, image, expirednya disetting selama mungkin aja. Kamu nggak akan berubah kan? Kecuali kalian ganti logo, nah, itu bisa diganti sebenarnya. Next, dulu tuh di Citylink, pas kita bikin webnya yang paling membantu tuh itu caching proxy. Jadi instead of hit langsung ke server kalian, kita pakai varnish di depan. Ini bukan skema yang kita pakai gitu ya. Ini contoh skema. Jadi kita pakai varnish, which is caching proxy di depan server. Jadi varnish ini jauh lebih cepat respon time-nya dibanding web server, entah itu Nginx, entah itu Apache segala macam. Biasanya butuh memori gede karena cache-nya lebih make sense kalau ditaruh di sini. Jadi dia cuma bakal nge-forward request ke server kita kalau misalnya itu cache-nya nggak available di situ di varnish. Dan biasanya selain varnish, kalau dulu kalian pernah tahu ada Squid. Tapi Squid kalau dibandingin performance-nya itu jauh banget sama varnish. Kalau Squid itu cache-nya ada di drive, kalau varnish cache-nya ada di memori. Jadi jauh lebih Oke, itu yang biasa saya terapin kalau misalnya kita ngomongin web server. Nah sekarang yang paling penting front-end. Jadi karena tadi seperti saya bilang 80% web performance itu bebannya ada di front-end. Karena anggap misalnya kita buka suatu website 5 detik kita lihat, itu mungkin anggaplah kalau 5 detik susahnya itu 10 detik baru kita muncul, itu 2 detik itu dari server ke, bukan dari server, dari kita ngeklik, jadi browser kita minta ke server kembalikin, itu cuma 2 detik, 8 detik sisanya itu masalah di browser ngerender. Jadi apa sih yang kita pengen lakuin dengan front-end tune up? Yang pertama, loading time itu harus di-minimize. Loading time itu kayak request, load. Caranya paling pertama biasanya reduce dependency. Jadi makin sedikit HTTP request itu makin cepat loading. Gimana caranya nge-reduce
HTTP request itu ada beberapa cara. Biasanya yang paling populer tuh combine and CSS JavaScript. Jadi misalnya kalau misalnya kalian bikin suatu website yang full interaktif, biasanya kalian pasti pakai banyak banget tuh jQuery plugin. jQuery plugin, terus jQuery-nya sendiri, terus CSS-nya juga pasti setiap jQuery plugin pasti punya CSS file sendiri. Which is kalau di total kalian satu website itu bisa lebih dari 10 request cuma untuk nge-handle CSS dan JavaScript. Padahal kalau kalian combine itu cuma itu jadi 2 request, satu CSS, satu JavaScript. Which is ngurangin loading time banget. Karena satu HTTP request itu yang pertama dilakuin adalah DNS lookup, kemudian request, balikin, dicek, oke valid, baru tampilin. Itu tuh nggak sesimpel loading. Mungkin kalian lihatnya ya loading langsung muncul. Terus parallelize download across hostname. Kalau kalian suka buka website terus lihat di bawahnya ada status-status gitu, karena kan ada download dari misalnya kayak static.flickr.com, kemudian ada download files.ini. Jadi kenapa? Padahal kita bukanya misalnya Facebook, tapi Facebook itu pada saat request CSS, request JavaScript, itu pasti requestnya dia bukan ke facebook.com, pasti requestnya ke domain lain.